Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan di pagi hari ini atau 2 menit perdagangan pertama di pagi hari ini. Kita lihat di sini posisi IHSG pemirsa terpantau mengalami penguatan tipis 0,2% ke 8.670-an. Kemudian untuk sejumlah saham yang menjadi top gainers ada BRMS, Bumi, Arci, Wifi, BBYB. Kemudian untuk top losers ada Dewa, Hija, KETR, BKSL, Goto, dan juga ENRG. Sementara itu untuk sektoral, pemirsa kesehatan memimpin di 2,4%, disusul basic industry 1,7%, kemudian perbankan juga menguat 0, di sini kita lihat untuk perbankan 0,57%. Energi juga menguat, sementara itu yang melemah ada properti, teknologi, dan juga cyclical. Kemudian kita ke saham-saham, maksud kami pembukaan bursa Asia pemirsa. Kita lihat di sini. Baik, bursa Asia sejauh ini baik, kami update data-datanya berikut ini. Untuk Nikkei terpantau melemah 1,24%, kemudian STI melemah 0,18%, Kospi melemah 1,46%, dan Hang Seng melemah 0,9%. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan pemirsa. Baik, untuk saham-saham pilihan di sini ada BRMS, kemudian ada Antam, ada TINS, ada BRPT dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Raden Bagus Bima selaku founder dari Warkop Saham. Baik Mas Bima, kalau kita lihat tadi Bumi dan juga BRMS masih memimpin di jajaran top gainers. Apakah ini kemudian artinya secara valuasi ini masih menarik, boleh mulai kita masuk di entry level yang saat ini, gimana Mas Bima, silahkan. Ya Mbak Rosa, mungkin kita tidak melihat secara valuasi ya, namun kalau kita lihat dari sisi momentum ya memang inilah yang dinantikan oleh investor kita ya. Apa yang sudah menguat di hari Jumat kemarin masih ada lanjutan penguatan di hari ini atau di pagi hari ini. Kita tetap melihat untuk jangka waktu pendek atau bahkan kalau misalkan di sesi pertama ada penguatan, bisa saja nanti di sesi kedua ada penurunan. Kita harus waspadai sebenarnya secara umum ada satu hal menarik karena sempat ada koreksi terjadi di market US kemarin dan kemungkinan besar itu bisa terjadi di market kita di hari ini nanti di sesi kedua. Jadi untuk pemirsa yang saat ini posisinya sudah memiliki profit dan memang memiliki strategi untuk jangka waktu pendek atau day trade, bisa mengamankan posisi penjualan untuk di pagi hari ini. Baik, bisa mengamankan posisi penjualan di pagi hari ini. Apakah ini kemudian direkomendasikan untuk trading masih bisa sampai dengan jangka menengah atau jangka pendek nih Mas Bima? Ya, kalau untuk jangka menengah saya pikir kita masih bisa melakukan pembelian kembali bahkan ya ketika nanti ada terkoreksi, tapi memang ini di beberapa saham tertentu dan ini cocok sekali memang untuk investor yang memiliki time frame waktu lebih panjang ya. Baik, baik. Mas Bima, tadi sudah dibahas BRMS dan Bumi, tapi kita mungkin akan melihat lebih lanjut di proyeksi saham-saham pilihan ya yang sudah direkomendasikan oleh Mas Bima untuk perdagangan pagi hari ini. Baik, kita bahas satu persatu. Di sini ada BRMS ya, kemudian ada TINS dan juga BRPT. Untuk BRMS, nah proyeksinya boleh dijelaskan lebih detail seperti apa Mas? Ya, BRMS terdapat net buy posisi asing itu sekitar 570 miliar di Jumat kemarin. Ini angka yang cukup besar dan cukup fantastis di saham BRMS. Jadi menurut saya di perdagangan hari ini sangat wajar penguatan signifikan di awal perdagangan pagi hari ini dan bisa dimanfaatkan euforia pagi hari ini untuk bisa melakukan aktivitas strategi yang day trading ya untuk di pagi hari ini. Saya pikir BRMS masih punya peluang penguatan untuk jangka waktu menengah ke depan itu sampai di level target kita di 1.400 dengan level stop loss-nya di 1.200. Baik, BRMS masih menarik untuk kita lakukan perdagangan jangka panjang. Tadi target price di 1.400 ya. Untuk Antam seperti apa proyeksinya? Antam juga salah satu emiten yang kemarin diakumulasi asing sampai 218 miliar. Target dari saya ini di 3.600 atau sekitar 18% potensial profit penguatannya karena memang belum keapresiasi seperti yang terjadi di BRMS. Dan level stop loss-nya untuk saham Antam itu di 2.900. Baik, untuk Antam masih menarik juga untuk jangka menengah ya Mas Bima. Baik, Ya. untuk TINS dan juga BRPT seperti apa Mas rekomendasinya?
Untuk saham TINS, target dari saya di 3.600. Ini salah satu emiten juga yang cukup baik secara trennya dan memiliki potensi untuk breakout ya dari harga saat ini. Target 3.600, stop loss 3.300. Dan satu lagi, TINS juga salah satu emiten yang akumulasi aslinya cukup besar kemarin, itu sekitar 167 miliar. Baik, baik. Untuk TINS support di 3.300 dan resistensi 3.600, BRPT seperti apa, Mas? Untuk BRPT, saya menargetkan untuk pembelian di 3.710 ya. Ini menjadi area untuk pembelian dan target harganya di 4.200 Baik. atau sekitar 13%. Dan juga ada salah satu investor ya yang mengakumulasi investor asing itu sekitar 67 miliar. Baik, angka yang menarik untuk area pembelian di 3.710 ya untuk BRPT. Baik, itu dia review dari Mas Bima untuk kemudian 4 saham pilihan analis untuk pagi hari ini ada BRMS, Antam, TINS dan juga BRPT. Baik, Mas Bima, kalau dari proyeksi Anda sendiri support dan resisten untuk IHSG perdagangan hari ini akan seperti apa? Ya, untuk di hari ini saya pikir IHSG akan sangat terbatas ya. Ini penguatan yang terjadi juga hanya sesaat saja menurut saya. Jadi 8.700 ini menjadi level yang menurut saya cukup krusial ya, sekaligus menjadi level psikologis yang harus bisa ditembus ya. Jadi di level 8.700 menjadi level tertinggi, sementara level terendahnya itu ada di sekitar 8.621. Baik, itu dia proyeksi dari Mas Bima untuk support dan resisten IHSG. Bagaimana kemudian dengan proyeksi penguatan terbatas, kemudian juga penantian dengan suku bunga Bank Indonesia yang masih akan datang, investor perlu menyikapi perdagangan di pekan ini, Mas Bima? Ya, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, memang kita harus bisa melihat emiten ini lebih selektif untuk saat ini, apalagi untuk teman-teman investor yang memang memiliki time frame trading pendek, apabila sudah memiliki profit di sesi pertama, atau bahkan ada memiliki profit di sesi kedua, itu bisa langsung mengamankan posisi penjualan. Jadi, strategi untuk di pekan ini harus bisa day trade dan pemilihan sahamnya harus benar-benar selektif yang memang sedang memiliki katalis menguat di hari tersebut. Karena emiten yang menguat di hari Jumat bisa saja menguat di hari Senin di pagi harinya. Namun di hari Selasa bisa dengan emiten yang lain atau bisa dengan sektor lain yang menguat. Begitupun kemungkinan yang bisa terjadi di hari-hari berikutnya. Artinya time frame trading strategi jangka waktu pendek lebih saya sarankan untuk di 5 hari ke depan. Baik, bagaimana kemudian investor perlu dengan cermat memanfaatkan momentum yang ada dan perlu apa kemudian mengutamakan strategi tadi trading jangka pendek, masih juga melihat wait and see bagaimana kemudian prospek di ya beberapa hari yang akan mendatang begitu ya. Terima kasih banyak Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Terima kasih untuk insights-nya. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Bima. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan dengan informasi lainnya, tapi kita akan bergabung kembali dengan rekan Wiki Adrian. Baik, Wiki, ada informasi apa usai jeda nanti? Ya, Ocha dan juga pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari PT Kalbe Farma Tbk yang saya menggelar aksi buyback saham dengan nilai maksimal 250 miliar rupiah. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.